Halo Sobat YouTuber, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hoglai Channel. Dan pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang Adobe InDesign. Apa itu Adobe InDesign? Adobe InDesign adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat multi-pages document atau dokumen dengan halaman yang banyak. Contohnya apa? Contohnya adalah brosur, koran, majalah, tabloid. Bahkan kalau ada di antara sobat YouTuber yang mungkin menjadi seorang penulis novel, Anda bisa saja menggunakan skill Anda melalui Adobe InDesign untuk mendesain novel Anda sendiri. Nah, ini adalah contoh brosur 4 halaman ya, yang dikerjakan menggunakan Adobe InDesign. Nah, seperti ini. Mungkin ada di antara sobat YouTuber yang pernah mengikuti sesi saya sebelumnya, di mana saya pernah membuat brosur, ya, brosur yang sama, tapi menggunakan Adobe Photoshop. Nah, lantas kenapa tidak pakai Photoshop aja? Kenapa harus pakai Adobe InDesign? Perlu saya sampaikan bahwa Adobe Photoshop itu adalah software yang didedikasikan untuk membuat manipulasi gambar bitmap. Dan dia tidak bisa memuat gambar dokumen ya, lebih dari satu halaman. Contohnya ini adalah bagian depan dan ini halaman 1 dan halaman 4 dari brosur tadi ya. Jadi ini halaman 1, ini halaman 4, ini halaman 2, halaman 3 ya. Nah, melalui Adobe Photoshop ini A4 ya. A4 di split 2, jadi ini masing-masing A5. Sehingga untuk membuat halaman sebaliknya, saya harus membuat raster layer baru ya. Halaman 2, halaman 3 ya. Ini halaman 2, halaman 3, halaman 1, halaman 4. Setelah itu saya harus mengekspor menjadi gambar JPEG dan menyusunnya di MS Word, lalu ekspor ke PDF. Ya. Waktu itu saya membuat video ini karena dalam pikiran saya mungkin ada di antara para sobat yang hanya punya satu software ya. Karena software original ya memang harganya nggak murah gitu ya. Dan kalau mau beli bajakan mungkin berisiko gitu. Seandainya kalian memang cuma punya Photoshop di laptop kalian, sedangkan program Adobe InDesign kebetulan tidak terinstall di komputer yang sedang kalian bawa, ya bisa juga sih menggunakan Photoshop untuk membuat banyak halaman dan dijadikan PDF. Tapi ya itu kurang tepat gitu ya. Bagi saya itu seperti kalau kita punya cutter, cutter itu untuk memotong kertas gitu ya. Kalau kita bikin kerajinan atau saya dulu kebetulan dari arsitek gitu, kita sedang membuat maket, kita memotong kertas dengan cutter. Pertanyaannya, apakah untuk memotong mangga nggak bisa cutter itu? Ya bisa ya. Cutter untuk memotong mangga bisa, untuk memotong martabak bisa, untuk memotong pisang juga bisa. Tapi ya tidak pada tempatnya. Ya. Jadi pisau itu punya pisau potong sendiri dan martabak juga pakai pisau dapur, sedangkan cutter itu untuk memotong kertas. Jadi saya tidak mengharamkan penggunaan Photoshop untuk membuat dokumen banyak halaman, tapi saya lebih ke ya sudahlah gunakan Photoshop sesuai peruntukannya. Ya, kalau kalian mau coba belajar itu nggak apa-apa, itu juga bagus gitu ya. Bahkan saya pun juga tetap pengen membuat tutorialnya nanti kalau misalnya materi-materi yang lain sudah beres ya. Melalui Adobe InDesign, kita bisa membuat desain seperti ini tanpa harus kesulitan melihat halamannya ya. Ini contoh tampilan Adobe InDesign ya. Jadi halaman depan brosur seperti ini dan ini kalau dibuat berjajar ya, 2 halaman ya. Dan ini halaman terakhir ya. Kita bisa buat seperti ini. Itulah kenapa kita perlu menggunakan Adobe InDesign. Perlu sobat ketahui bahwa bekerja menggunakan Adobe InDesign itu tetap kita memerlukan software Photoshop ya dan Illustrator sebagai contoh ya. Ini kita membuat piring seperti ini, aslinya itu kan seperti ini ya. Jadi piringnya itu ada background-nya di meja gitu ya. Dan kita mau hapus ini ya. Nah, ini untuk membuat efek seperti ini kita memerlukan Adobe Photoshop ya. Sedangkan kalau kita mau membuat logo ini ya, atau logo yang ini ya, nah ini dia. Itu kita menggunakan Adobe Illustrator. Saya akan tunjukkan contoh desain yang pernah saya buat menggunakan Adobe Illustrator. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ya nanti kita nggak usah dipusingkan dengan ini ya. Nanti saya akan buat tutorial khusus Adobe Illustrator. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ya software-software tadi ada peranannya masing-masing. Nah, untuk itu kita akan optimalkan apa yang bisa dilakukan dengan Adobe InDesign nanti. Dan kalau misalnya
Mau coba kombinasikan dengan Photoshop juga nggak apa-apa. Nah, karena itu Adobe Illustrator saya tutup dulu, ini sebagai wawasan aja ya. Target kita adalah membuat brosur yang seperti ini. Ini brosur ya, di sini ada halaman depan, ada logo, dan nanti logonya kita buat sederhana aja ya, nggak seperti ini ya. Ini ada informasi ya, dan ini ada price list, ini ada promosinya. Nah, karena itu kita membutuhkan sumber gambar, dan sumber gambar itu kalian bisa akses di link yang saya tulis di caption ya, yaitu dari sini ya, dari unsplash.com. Ini kalian bisa unduh foto ini, free royalty, tapi ya saran saya coba kasih kredit lah buat yang punya foto ya, kita sudah menikmati hasil jerih payah mereka. Oke, langsung aja kita menuju Adobe InDesign ya. Target kita akan membuat desain yang mirip seperti ini ya, sebagai latihan perdana. Kita bisa mulai dengan kita menekan File dan klik New ya, klik Document. Nah, sekarang kita bisa pilih ini misalnya A4 ya. Terus unitnya kita kasih sentimeter aja. Nah, ini biarkan aja page-nya satu dulu ya. Kolomnya ini biarkan dulu apa adanya seperti ini. Jadi ini kita masih ya semacam orientasi gitu ya. Nah, ini untitled, kita kasih judul misalnya brosur 4 halaman ya. Kemudian klik create ya. Nah, kita punya tampilan seperti ini. Tampilan ini saya menggunakan Adobe InDesign versi 2019. Kalau di antara sobat ada yang menggunakan 2020 juga nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah menggunakan 2019 dan tampilannya nggak sama dan pengen terlihat sama dengan yang saya punya, kita bisa klik di Window, Workspace, pilih yang Essential Classic ya. Atau ini saya sudah sering gunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kebetulan masih nggak sama, ya, saya reset aja. Nah, aslinya seperti ini ya. Nah, ini bekas latihan saya ya, dan juga project-project saya yang lain ya. Jadi saya tutup dulu yang ini. Nah, jadi kita punya tampilan seperti ini. Selanjutnya kita mau explore ya, ini kurang lebih ini mirip Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator ya, bahwa ini tools untuk memodifikasi objek. Ini menu-menu bar, dan ini biasanya palette tool dan teman-temannya ya, termasuk jas halaman, layer, dan sebagainya. Nah, karena kita targetnya mau 4 halaman, 1 ya, 2, 3, dan 4, maka di sini kita klik bagian pages ya. Kemudian kita tambahkan menjadi 4 halaman. Caranya gimana? Kalian bisa klik di sini ya, di create new page ya, diklik. Nah, itu halaman 2, halaman 3, dan halaman 4 ya. Ini harus kelipatan 4 ya, karena kalau kebetulan 5, wah ini nggak bisa ya. Artinya kalian akan nambah satu kertas yang hanya diisi 1 halaman dan 3 halaman yang lainnya nganggur. Nah, itu rugi ya. Jadi pada latihan ini 4 halaman dulu. Nah, setelah pages, kita ke layers. Jadi menggunakan layer ini, saya akan menamai layer pertama itu dengan background yang paling bawah ya. Ini hanya metode aja. Jadi ya kalau kalian punya cara yang lebih cocok, silahkan saja ya. Ini bukan keharusan ya. Background, habis itu biasanya saya membuat, double klik sini ya, objek. Selanjutnya saya buat teks. Nah, sekarang kita cek dari sumbernya. Ya. Di sini ada foto background, ya. Terus ada semacam blok kotak warna hijau ya sebagai warna korporat, dan juga logo berwarna coklat. Ya. Jadi kita coba yang paling gampang dulu. Kita akan pasang backgroundnya. Nah, saya berasumsi sobat semuanya sudah mengunduh
file foto yang saya tunjukkan di link caption. Ya kalau belum dan misalnya punya foto sendiri juga nggak apa-apa. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Kita aktifkan dulu halaman 1, yaitu yang ini. Ya. Kita aktifkan halaman 1. Ya. Kita untuk memasang foto tadi, kita pastikan layer yang aktif adalah layer background. Lalu klik File, Place. Nah, kita pilih gambarnya. Ya. Tadi kalau nggak salah yang ini, ya. Atau kalau kalian punya gambar lain, nggak apa-apa juga, ya. Nah, seperti ini. Ini gambarnya mungkin terlalu besar gitu ya, karena emang saya mengunduhnya itu yang resolusinya paling tinggi, ya. Kalian bisa mengunduh yang lebih kecil. Tapi kalau prinsip saya ya, mending kebesaran karena bisa dikecilin daripada kita pilih kecil, nanti pas butuh besar kita bingung. Ya. Nah, cara mengecilkannya gimana? Nah, caranya adalah kita seleksi fotonya, objeknya, kita aktifkan ini, Free Transform Tool, kita klik, ya, dan kita bisa perkecil. Nah, seperti ini. Ini kalau gini kecilnya transformasinya tidak signifikan ya. Jadi kita bisa perkecil bidang kita dulu, zoom out dulu ya. Atau control minus ya. Nah, ini menjadi mengecil ya. Kalau mau zoom in juga bisa, control plus ya. Nah, kalau udah begini, kita kembali pastikan free transformnya masih aktif ya. Kita bisa perkecil begini. Nah, sekarang udah lebih kelihatan ya. Oh ya, kalian juga bisa gunakan ini ya, zoom tool ini ya. Diklik terus agar bisa pas. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa atur. Nah, oke ya. Kalau misalnya kalian mau memperbesar atau memperkecil ya, terus waktu dibesarin malah gini, nah itu berarti mungkin transform tools-nya itu belum aktif ya. Kalau kalian menggunakan ini selection tool, itu artinya dia siap untuk mengcrop bidangnya. Jadi ya, kalian pastikan dulu komposisi gambarnya udah tepat ya. Dan setelah kalian merasa enak dilihat gitu ya gambarnya ya, kalian bisa crop daerah yang tidak diperlukan ya. Jadi aktifkan ini ya, terus ini geser sini. Nah, ini crop namanya. Selanjutnya di sini ada elemen kotak dengan warna hijau ya. Ini warna identitas, ada salah satu coffee shop yang juga menggunakan warna hijau ya. Jadi kita akan coba ya, kita buat, cuma mungkin kali ini warnanya lain ya. Ini mungkin kalian menyasar kaum milenial ya, warnanya harus cerah gitu ya. Nah, untuk membuat kotak seperti tadi, kita bisa mengaktifkan ini ya. Ini kalau kita klik, kita bisa membuat rectangle. Dan kalau seperti pernah saya jelaskan ya, kalau sebuah fitur ada tanda segitiga di bawahnya ini, artinya dia lebih dari satu pilihan ya. Kalian bisa membuat kotak, elips maupun poligon ya. Jadi kita tidak butuh itu dulu. Kita butuh kotak ya. Nah, bikin aja kotak di sini ya. Nah, seperti itu ya. Dan karena kotak ini harusnya berwarna hijau seperti tadi ya, dan dia tidak hanya outline-nya begini ya. Ini karena memang settingannya ya. Jadi untuk membuat kotak penuh, kalau kita aktifkan objeknya ini ya, kita pilih objeknya dulu. Nah, ini gambar ini tanda bahwa dia tidak ada isinya dan outline-nya berwarna hitam. Karena itu kita perlu menggantinya, switch atau di sini swap gitu ya, tukar posisi ya.
Jadi kalau saya sudah pilih kotaknya dan saya aktifkan swipe, dia jadi hitam. Tinggal ya kita mau pilih warna apa. Ya. Tadi udah hijau, kali ini kita ganti orange misalnya. Jadi kita seleksi objeknya, kita double klik di sini dan kita pilih warna orange. Mungkin kalian bingung, loh, ini orange-nya di mana? Nggak ada orange-nya. Ya ini teknik pewarnaan di InDesign itu seperti ini memang ya, nggak bisa diapa-apain lagi ya. Dari sononya udah gitu. Jadi kalian bisa adjust di sini dan ya pilih warna orange ya, misalnya ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus di sini misalnya kalian lihat ini ada seperti ini gimana ya? Ini ada beberapa cara sih. Kita bisa pakai garis ya. Tapi saya lebih suka pakai rectangle aja ya. Karena apa? Tinggal di perkecil segini. Nah, udah. Nah, ya. Terus objek yang sama kalian bisa copy paste ya. Ctrl C dan Ctrl V atau Command C dan Command V ya. Copy paste. Nah, ada di sini ya nih. Terus tinggal ditarik aja di sini. Nah, selesai. Nah, terus di sini ada logo. Di sini ada tagline. Kita coba yang mudah dulu. Tagline-nya dulu aja. Jadi ya ini bukan kelas copywriting ya. Bikin tagline itu gak gampang. Ya. Saya akan coba sebisanya ya. Jadi saya aktifkan dulu layer text dan saya akan letakkan tagline saya nanti di sini ya. Tapi untuk membuat teks kalian bisa coba di sembarang tempat dulu. Ya, ini teks ya. Terus diaktifkan segini misalnya teksnya. Tinggal dipikirkan mau tagline-nya apa ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini tagline-nya ya, kalian pikirkan tagline yang lebih baik deh nanti ya. Kita bisa highlight teksnya, kita perbesar ya, dan kita pilih font yang mungkin lebih cocok gitu ya. Tentang font, saran saya, satu, kalau kalian mau membuat brosur ini untuk komersial, sebaiknya pilih font yang benar-benar royalty free ya. Kalau kalian mengunduh situs dari font-font itu ya, itu biasanya ada term and condition, ada yang boleh dipakai tapi nggak boleh untuk komersial. Sedangkan setahu saya font-font yang disediakan oleh Adobe CS gitu ya, Creative Suite, baik itu Illustrator, InDesign maupun Photoshop, itu boleh untuk komersial ya. Ya tentang font nanti suatu saat kita bahas khusus ya. Jadi ini misalnya saya pilih font ya. Ya biar aman saya pakai yang Arial aja ya. Font yang umum sekali ya. Saya bisa stretch di sini. Oh ya, saran yang kedua saya tentang font ya. Dalam satu dokumen jangan gunakan terlalu banyak font. Ya 3 cukup lah ya. 3 itu udah banyak sekali ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu ramai dan ya kalian punya identitas ya, punya ciri khas. Nah, misalnya ini ya. Saya pasang dulu di sini ya. Nah, aturan menggunakan teks dalam sebuah desain adalah ya harus sekontras mungkin dengan background-nya. Jadi mungkin ini masih bisa terbaca. Tapi kalau saya dengan situasi seperti ini, saya lebih suka membuat fontnya jadi terang ya, karena background-nya udah agak gelap ya. Saya ganti yang hitam ini, saya highlight ya untuk menggantinya. Mengganti warnanya ya, saya highlight teksnya, saya double klik di sini. Saya pilih warna yang terang, misalnya putih ya. Ini. Nah, berikutnya kalau kalian lihat ini ada garis warna pink ini ya. Kalau misalnya sobat YouTube melihat di sini ya, ini ada garis kotak seperti ini. Ini istilahnya itu batas untuk margin gitu ya. Atau juga ada yang menyebutnya ini save area. Artinya selama kita meletakkan teks di dalam
kotak ini itu masih aman. Tapi kalau misalnya kita agak geser ke sini gitu ya masih bisa sih. Cuman mungkin secara estetika kurang bagus gitu ya. Nah, tapi ini namanya ujung bidang ya, edge ya, sisi bidang ya. Kalau sobat meletakkan di sini, nah ini bisa gawat gitu ya. Karena ini kadang-kadang juga disebut bleeding area. Waktu dibawa ke percetakan, bagian inilah yang dipotong. Jadi kalau misalnya mesinnya agak geser dikit gitu ya, jadi yang kepotong agak ke sini gitu, nah jadi ini tulisannya akan hilang gitu ya. Jadi sangat disarankan untuk meletakkan teks di sekitar sini ya, di dalam area kotak ini ya. Kita kembali ke project kita. Misalnya ya mepet begini ya, gini ya. Ini sebenarnya masih nggak apa-apa. Tapi kalau mepet banget di pinggir bidangnya, di sini gitu ya, itu nanti kalau mesin salah potong ya, geser dikit gitu ya, ini Y-nya ini bisa hilang gitu ya. Jadi paling aman tuh ya di dalam bleeding area ini. Jadi saya akan masang tagline-nya di sini dan saya bisa perkecil ya. Saya highlight, saya perkecil, nah, seperti ini misalnya. Nah, oke, selesai tagline ya. Dan pastikan tempatnya di teks ya. Kalau nggak di teks gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi nanti kalau misalnya ada project yang banyak halaman gitu ya, 40 halaman misalnya, wah ini pengaturan teks model ini sangat membantu ya. Berikutnya kita lihat contohnya. Di sini ada logo. Nah, saya tidak akan membuat logo yang sekompleks ini sebagai contoh pada project ini ya. Tapi kita coba perhatikan ya. Kita cari yang sederhana aja. Nih, misalnya logo sosial media itu dia biasanya hanya kotak atau lingkaran, bentuk-bentuk dasar gitu ya. Dikasih huruf gitu ya. Ini ya, sederhana sekali ya. Kalau misalnya kita cek logo coffee gitu ya, logo kopi gitu, coffee shop. Lah memang kompleks sih ya, tapi kita nanti akan bahas jenis ini ya, bukan di sini tempatnya. Nah, jadi karena saya belum membahas Adobe Illustrator, saya akan coba membuat logo yang sederhana menggunakan Adobe InDesign ya. Jadi misalnya saya pakai bentuk dasar lingkaran ya. Jadi saya buat lingkarannya dulu. Saya klik di sini. Saya aktifkan dulu layer object ya. Nah, saya bikin lingkaran. Nah, kalau lingkarannya kalian mau lingkaran penuh gitu ya, tekan tombol Shift dan tarik lingkarannya. Nah, terus kalau lingkarannya mau full ada isinya, ya diseleksi aja, kemudian klik di sini, swipe ya. Nah, saya mau mengacu ke sini ya. Jadi kalau logo sosial media itu kadang-kadang cuman hurufnya doang ya. Nah, saya nggak tahu nama brandnya apa, saya belum pikirkan. Jadi misalnya mau gampang itu kuning, ini kan banyak nuansa orange ya. Orange itu identik dengan apa ya, cerah gitu. Saya akan Surya Coffee misalnya. Saya buat teksnya di sini. Surya Coffee. Kecil sekali ya. Ya udah kita perbesar. Dan kita cari teks yang rada bagus gitu ya. Ini juga saya belum pisahkan ya, mana teks yang free royalty dan mana yang nggak boleh digunakan untuk komersil. Nah misalnya yang ini ya, Surya Coffee ya. Saya perbesar. Nah ini agak terlalu tegas gitu ya. Jadi udah saya pakai Arial lagi aja. Arial rounded. Nah ini aja udahlah ya. Karena bentuknya lingkaran, ini juga lingkaran ya. Jadi nah ini dia.
Nah, selanjutnya, agar siap bisa membuat efek seperti ini ya, seperti logo Facebook ini ya. Misalnya saya copy aja deh logo Facebook. Ini contoh doang ya. Misalnya logo officialnya itu seperti ini ya. Ini cuma contoh doang. Ini kan sebetulnya kotak. Terus ada bentuk negatif dari hurufnya. Jadi kalau berdasarkan ini, saya akan membuat lingkaran dan ada bentuk negatif dari huruf S. Karena itu saya cari huruf S dulu. Ya. Saya copy aja dari sini. Ya. Saya pilih S-nya doang. Nah, saya mungkin perkecil dulu. Kecil bidangnya maksudnya ya. Tapi kalau hurufnya, nah untuk membesarkan huruf tidak harus di-highlight dan menggunakan font ya. Karena kadang-kadang kelamaan gitu pakai font gini ya. Kita bisa klik objeknya. Nah, kalau kalian cuma membesarkan ininya, jadi pakai selection tool ya. Ini cuman bidangnya yang membesar ya. Jadi sebelum kalian frustasi gitu ya, kita coba ya, kita aktifkan S-nya, kita klik free transform tool, kemudian kita tekan shift, kita perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita ganti warna dulu ya. Warna ini misalnya biru ya. Nah, jadi ini harusnya daya nanti, nah kita perbesar, harusnya seperti ini ya. Atau kalau misalnya mau gini juga nggak apa-apa ya, dia agak mepet gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, terus gimana ya cara supaya bisa membuat teksnya itu seperti yang di Facebook itu ya, ada bentuk negatifnya ya. Ini ya. Nah, saya akan tunjukkan sebuah fitur yang juga ada di Adobe Illustrator ya, yaitu Pathfinder. Apa itu Pathfinder? Pathfinder itu untuk memodifikasi dua buah objek gitu ya melalui perpotongannya. Misalnya saya punya lingkaran di sini ya, saya switch, saya punya kotak di sini. Ini kotak, saya switch lagi, swipe gitu ya. Terus kotaknya itu saya puter, nah segini. Saya ganti warna deh, misalnya warna ini misalnya ya. Terus saya tumpuk di sini. Nah, saya bisa menyeleksi dua objek ini. Saya seleksi ya keduanya. Terus saya cek di sini ya, objek, Pathfinder. Di sini ada add, subtract, intersect, exclude dan sebagainya. Jadi gini aja ya. Saya pindah di sini ya. Pathfinder itu sebenarnya juga ada di sini di properti ya, sorry saya lupa. Jadi kalian bisa cari ini ya, ini dua objek kalian pilih, kemudian ini di properti ya. Kalau nggak ada cari di sini ya, properti. Kalian turun paling bawah. Nah ini dia. Ini kalau yang ini, kalau saya klik ya, maka dia akan bergabung ya. Seperti ini contohnya. Jadi atas gabung bawah dan warnanya ikut yang atas ya. Klik, nah dia jadi kayak gini ya. Terus kalau misalnya kita mau klik yang ini artinya bawah kurangi atas ya. Nah, jadi warnanya ikut yang bawah tapi dia bawah kurangi atas ya. Ini tadi ya. Kalau yang ini perpotongannya ya. Kalau yang ini ya ini minus perpotongannya ya, nah begitu. Yang ini, ya. Nah, ini saya bisa berasumsi bahwa ini sebetulnya caranya buat, ya ini namanya rounded rectangle ya. Terus ditumpuk dengan huruf F dan ya prinsipnya bawah kurangi atas ya.
Nah, kita sudah punya ini. Ya. Ada huruf S dan ada lingkaran. Ya. Jadi misalnya saya mau memotong ini ya. Ini teksnya dulu ya. Ini saya perkecil dulu deh teksnya. Nah, segini. Nah, berdasarkan hal ini ya, saya bisa berasumsi bahwa logo Facebook ini rounded rectangle ya, terus ditumpuk dengan huruf F dan dia ya udah bawah kurangi atas gitu ya. Nah, saya juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Nah, begini artinya kalau saya menyeleksi keduanya. Nah, harapan saya kan nanti lingkaran ini akan berlubang gitu ya, akan dibolong dengan huruf S ini. Ya. Tapi kenapa nggak bisa ya? Nah, ini bahkan Pathfinder-nya aja nggak muncul gitu ya. Nah, itu terjadi karena cara kerja rectangle itu dia harus dua-duanya objek. Ya. Jadi objek ini misalnya satunya rectangle, satunya circle gitu ya, lingkaran. Ya. Ini kalau saya seleksi semua dan saya turunkan, nah dia muncul. Sedangkan yang ini dia nggak muncul. Ini saya singkirin dulu ya. Yang ini dia nggak muncul. Kenapa? Karena huruf S-nya itu modenya masih teks. Jadi Pathfinder tidak mau bekerja. Ya. Sebagai contoh, saya buat dua ya. Satu yang ini, satu yang nah ini saya warnain lagi deh, merah ya. Nah, saya punya yang merah, saya punya yang biru ya. Nah, pertama yang biru ini saya akan jadikan dia statusnya sama dengan rectangle dan lingkaran ini ya, circle ini. Caranya gimana? Kita akan mengkonversikan teks ini dalam bentuk objek dengan menggunakan ini ya, type create outline. Ini dia. Nah, sekarang dia statusnya sudah menjadi objek. Ya. Jadi kalau kita ganti warna merahnya, ya, kita ganti di sini, ya. Nah, sekarang kita cek di sini ya, properti ya. Nah, Pathfinder-nya udah muncul ya. Tapi begitu kita ganti yang merah, kita seleksi keduanya, lah ini kagak mau ya. Jadi karena ini sudah berubah jadi objek ya. Nah, jadi kita bisa seleksi keduanya dan kalau kalian pengen tepat di tengah bisa klik di sini ya. Kurang mantap klik di sini ya. Nah, dia rata tengah sama rata horizontal gitu ya. Setelah seleksi keduanya, kalian bisa klik Pathfinder yang ini ya. Nah, dia sudah bolong ya. Nah, tapi ini udah nggak bisa dirubah lagi ya. Misalnya dari huruf S jadi huruf D kayak Daniel nama saya ya. Kalau ini udah nggak bisa, tapi kalau ini masih bisa. Itulah bedanya ya antara teks sebagai objek dan teks yang masih dalam mode teks ya. Nah, kita akan bikin ini sebagai logo ya. Atau kalau kalian mau variasi ya nggak apa-apa ya. Misalnya S-nya ya kalian buat rectangle di sini ya. Nah, ini jadi kayak dolar ya, janganlah ya. Misalnya di sini, nah, diputar gini ya. Nah, terus tepat di tengah gitu ya, sini sama sini. Nah, sekalian potong lagi ya dengan rectangle ya, dengan Pathfinder ya. Nah, jadi kayak gini ya, nggak apa-apa juga ya. Variasi aja ya. Bisa pasang logonya di sini ya, ini ya sampel sekali logonya ya. Nanti kita belajar logo. Mungkin kita bisa pikirkan warnanya. Untuk sementara kita ganti dengan warna putih dulu. Oh, saya lupa ya. Jadi tadi ada, nah ini dia Surya Coffee ya. Nah, ini saya copy, kemudian saya taruh sini. Ini kalau misalnya tempatnya terlalu kecil ya, ini kita naikkan nggak apa-apa. Kalian bisa klik terus pakai kursor keyboard dinaikin gitu ya. Jadi langsung di stretch begini juga nggak apa-apa.
Nah, kita taruh ini di atas, terus Surya Coffee-nya. Kalau kalian mau jadikan ini objek juga ya, kalian bisa klik Surya Coffee-nya, type, terus ini ya, create outline ya. Nah, ini biasanya para desainer melakukan seperti ini itu kalau misalnya takutnya nanti di pihak percetakannya nggak punya font yang sejenis gitu ya. Nah, ini kita samain putih dulu aja. Nah, seperti ini ya. Terus kalau ini misalnya agak kurang center ya, masih bisa digeser lagi. Selesai halaman 1, kita lanjut ke halaman kedua.